kenapa kita mengadakan kajian malam tahun baru ini? Apakah tidak termasuk merayakan tahun baru sehingga kita menyerupai orang-orang kafir? Nah, maka jawabannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Tiada lain amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita mengadakan kajian seperti ini untuk merayakan tahun baru, berarti kita tak ubahnya seperti mereka. Maka kajian ini kita jangan salah niat. Niatnya bukan sama sekali untuk merayakan tahun baru. Karena merayakan tahun baru itu adalah adat orang-orang jahiliyah. Tahun Masehi yang membuat orang-orang kafir. Nah, setelah mereka berhasil membuat tahun Masehi, mereka kemudian mengadakan haul terhadap tahun Masehi. Setiap lewat 1 tahun, mereka rayakan dengan pesta pora, dengan kembang api dan sebagainya. Berlanjut terus sampai hari ini. Nah, niat kita apa? Mengadakan kajian seperti ini. Niat kita adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, iqtida'us siratil mustaqim, mukhalafatu ashabil jahim. Konsekuensi dari menempuh jalan yang lurus adalah kita harus menyelisihi jalurnya orang-orang yang ahli neraka. Orang-orang jahiliyah merayakan tahun baru dengan pesta pora, dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berarti sebaliknya. Kita pada malam tahun baru, kita jangan lalai kepada Allah, tapi hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ingat kepada Allah? Bebas. Dengan tilawah Al-Quran dikatamkan dalam 1 malam ini misalnya, atau membaca 10 juz sebagaimana Imam Bukhari, silahkan. Imam Bukhari punya kebiasaan setiap malam baca 10 juz. Belum 10 juz, belum tidur. Atau kita menghidupkan dengan salat tahajud. Atau kita menghidupkan dengan kajian seperti ini. Nah, maka niatan ini tujuannya adalah untuk menyelisihi ashabul jahim, orang-orang ahli neraka. Nah, mereka melakukan apa? Kita selisihi. Menyelisihi orang-orang yang lalai kepada Allah dengan kita ingat kepada Allah, apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Mari saya tampilkan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa terlihat enggak, Pak? Bisa ya? Nah, di sini sabda Nabi yang sahih. Rasulullah mengatakan Sya'banu baina Rajabin wa syahri Ramadan. Bulan Sya'ban itu terletak antara Rajab dan bulan Ramadan. Taghfulun nasu anhu. Orang-orang lalai dari bulan Sya'ban tersebut. Turfa'u fihi a'malul ibad. Padahal diangkat pada bulan Sya'ban amal-amal hamba. Fa'uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Maka saya senang bahwasanya amal saya diangkat dalam kondisi saya sedang puasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Jadi maksudnya di sini Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda kalau bulan Sya'ban biasanya puasa terus-menerus? Kenapa?" Maka beliau mengatakan, bulan Sya'ban itu biasanya orang-orang lalai. Padahal bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab mereka nggak lalai. Karena mereka tahu bulan Rajab itu bulan haram. Sehingga mereka banyak ibadah, banyak puasa di bulan Rajab. Tapi bulan Sya'ban mereka lalai. Bulan Ramadan mereka tidak lalai lagi. Nah, pas lalai Nabi katakan, saya pengen tidak lalai. Orang-orang lalai, saya puasa. Jadi ini menyelisih orang-orang yang lalai kepada Allah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa," barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah catat untuknya 1 juta pahala. Allah gugurkan darinya 1 juta dosa, dan Allah tinggikan untuknya 1 juta derajat, dan Allah bangun untuknya 1 rumah di dalam jannah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya juga hasan. Orang-orang pasar itu kan biasanya lalai.
Nah, di sini Nabi mengajarkan supaya orang masuk pasar tidak lalai. Bagaimana tidak lalainya? Yaitu dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin oleh Nabi SAW, siapa yang zikir ketika masuk pasar dengan membaca zikir ini, maka mendapatkan pahala yang besar. Kok bisa pahalanya besar padahal kalimatnya pendek? Ini kan cuma 2 baris. La ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau digabungkan cuma 2 baris. 2 baris tapi pahalanya 1 juta pahala. Kenapa bisa begitu? Karena kita menyelisih orang-orang yang lalai kepada Allah dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal 2 dalil ini sudah cukup bagi kita bahwa berarti kita dituntut untuk menyelisihi orang-orang yang lalai kepada Allah. Biarkan mereka keluar rumah dalam rangka foya-foya, hura-hura, tapi kita keluar rumah dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai mukadimah juga, Rasulullah bersabda, dan ini hadis ditulis oleh guru saya, Ustaz Mudzakir hafizahullah, di dalam buku aturan pesantren ketika saya nyantri dulu. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai pulang kembali. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi panjenengan bersyukur kepada Allah, sekarang ini kita semuanya dalam kondisi apa? Fi sabilillah. Berarti derajat kita sama dengan mujahid fi sabilillah. Mujahid keluar dari rumahnya bawa pedang untuk perang dengan orang-orang kafir. Nah, di Indonesia nggak ada perang. Gimana sekarang? Di Indonesia nggak ada perang, kita keluar dari rumah kita bawa pensil, bawa pena untuk mendengarkan ilmu, mencatat yang baru dicatat. Nah, maka tolong kalau ada yang baru dicatat. Jadi jangan hanya didengarkan saja, tapi dicatat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, qayyidu, ikatlah al-ilmu, ilmu bil kitabi, dengan cara mencatatnya. Jadi mencatat ilmu itu sunnah Nabi. Ilmu kalau tidak dicatat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hilang sudah. Tapi kalau dicatat, maka suatu saat kita membaca ingat lagi. Oh iya, ada hadis seperti ini bunyinya. Ini hadis sahih, riwayat Imam Hakim, kata Syekh Albani derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah saya untuk kajian kita pada pertemuan kali ini. Materi apa yang ingin saya sampaikan? 2 materi. Yang pertama, seperti yang sudah dimuqaddimahkan oleh Ustadz Razikin tadi, yaitu materi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang bisa dilakukan setiap hari. Silahkan dibuka pada halaman 1. Ini judulnya Ihya As-Sunan Al-Yaumiyah. Menghidupkan sunnah-sunnah harian. Ada 2 lembar ya. Yang lembar satunya judulnya Ibrahim. Nah, ini jangan dulu, ini ditaruh dulu. Ini yang diambil yang Ihya Us-Sunan. Apa pentingnya kita membahas Ihya Us-Sunan Al-Yaumiyah, menghidupkan sunnah harian? Apa pentingnya? Pentingnya adalah siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, maka pahalanya sangat besar. Siapapun yang ikut menghidupkan sunnah tersebut, maka pahalanya ngalir kepada orang yang memulai. Maka seandainya di kampung ini ada satu sunnah yang Nabi yang sudah mati, kemudian ada satu orang memulai, habis itu semuanya pada ikut-ikutan. Nah, 1000 orang mengikuti, dia dapat pahala dari 1000 orang tadi tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, ini fadilahnya menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah mati. Dalilnya apa? Mari kita lihat. I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, annahu man ahya sunnatan min sunnati, bahwasanya siapa yang menghidupkan satu sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah dimatikan setelah saya,
kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan pahala mithlu man amila biha, semisal persis orang yang mengamalkannya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ini dalilnya. Dan saya jujur, ini hadisnya yang saya bacakan, ini sanadnya tidak sahih, tetapi maknanya sahih. Sehingga maknanya bisa diterima berdasarkan hadis-hadis yang lain. Misalnya Rasulullah mengatakan siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang melakukan. Nah, ini menguatkan hadis ini. Berarti hadis ini maknanya sahih. Baik, kita mulai sunnah yang pertama. Ad-du'aul mustajab, membaca doa yang mustajab indal istiqaz, ketika bangun tidur. Jadi Rasulullah mengajari kita wirid berikut ini, yang kalau kita baca pada saat kita bangun tidur, maka setelah itu kita membaca doa apapun pasti mustajab. Sehingga ini doa bisa kita wiridkan setiap hari. Biasanya bangun tidur membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan? Itu doa biasa. Ini doa yang mustajab. Karena itu mari kita baca bersama-sama, yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma firli. Nah, habis itu doa apapun terserah, bebas. Kalau santri-santri ya doanya Robbi zidni ilma. Yang bapak-bapak doanya ya doa yang cocok untuk bapak-bapak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana, berikanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami yang menyejukkan mata, maksudnya anak-anak yang taat kepada Allah, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai panutan dalam kebaikan. Nah, ini penting untuk bapak-bapak baca setiap malam bangun tidur. Ibu-ibu juga begitu, maka ibu-ibu akan dikasih rezeki oleh Allah anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Saya sering bilang kepada santriwati niatkan nanti kalau sudah selesai lulus dari pesantren, nah kemudian waktunya menikah, maka diniatkan punya 10 anak, semuanya ulama. Setuju apa mboten? Nah, putri-putri setuju atau tidak, santriwati? 10 anak semua ulama, setuju tidak? Oh, kurang katanya, pengen 20. Ya enggak apa-apa, 20 anak top. 10 kurang katanya, oke. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya perlu menegaskan kajian ini tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan. Maka kalau hanya didengarkan tidak diamalkan, nggak usah ngaji saja, karena nggak ada gunanya. Para ulama mengatakan ilmun bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah, kurang manfaat. Maka sebelum kita lanjutkan nomor 2, saya ingin tanya dulu, siap tidak untuk mengamalkan? Siap insya Allah? Sudah hafal belum ini wirid yang pertama ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, maka dibawa di tempat tidur. Begitu bangun tidur, sunnah pertama ini diusap-usap. Kalau udah diusap-usap, kemudian membaca wirid Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Habis itu membaca wirid ini. Jadi 3 sunnah Nabi semuanya diamalkan. Habis itu membaca doa terserah apapun, terutama kalau tadi santri doanya apa? Rabbi zidni
ilma. Untuk bapak ibu-ibu, maka doa yang paling inti menurut saya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sunnah yang kedua. Ad-du'a ba'da subuh. Doa setelah salat subuh. Ini selalu dilakukan oleh Nabi setiap hari. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta kepada engkau ilman nafi'a, ilmu yang manfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang baik, maksudnya yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Saya tanya santri-santri, sudah mengamalkan ini atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Hadisnya diriwayatkan siapa itu? Diriwayatkan Ibnu Majah. Diriwayatkan siapa? Ibnu Majah dari Ummi Salamah, derajatnya sahih. Maka silahkan diamalkan setiap hari. Kita baca bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa minta ilmu yang manfaat? Karena orang dengan ilmu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu derajatnya tinggi-tinggi. Nah, maka minta ilmu yang manfaat. Kenapa minta rizki yang halal? Karena setiap manusia butuh makan. Nah, kalau makannya tidak halal menyebabkan doa tidak mustajab. Maka perlu minta rizki yang halal. Kenapa minta amal yang diterima? Karena banyak orang beramal tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena tidak ikhlas. Maka kita minta amal yang diterima oleh Allah. Sunnah yang ketiga, salatul duha, melakukan salat duha arba'an, 4 rakaat. Salat duha tidak wajib. Tetapi kalau dilakukan, fadilahnya besar. Fadilahnya apa? Minimal 3. 1. Panjenengan mendapatkan pahala melakukan umrah. Jadi umrah murah dan gratis adalah salat apa? Duha. Hadisnya sahih. Fadilah yang kedua, panjenengan sudah melakukan syukur terhadap ruas-ruas anggota tubuh yang jumlahnya 360. Wajib disyukuri setiap hari. Kalau kita tidak mensyukurinya, berarti termasuk hamba yang kufur. Nah, kata Nabi, salat duha 2 rakaat sudah mencukupi untuk mensyukuri 360 ruas itu. Fadilah yang ketiga, kalau kita salat duhanya 4 rakaat, maka dijamin diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu meskipun salat duha 2 rakaat sudah cukup, tapi saya sarankan salat duhanya berapa? 4 rakaat. Siap insya Allah? Insya Allah. Kira-kira salat duha 4 rakaat gampang atau susah? Gampang bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nonton TV saja bisa berjam-jam. Bang HP buka WA itu bisa berjam-jam. Maka salat duha 4 rakaat kalau tidak bisa, itu pasti gara-gara setan itu. Karena salat duha 4 rakaat, kalau kita hanya membaca surat Qul huwallahu ahad, itu cukup 5 menit selesai. Rukuknya membaca subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim 3 kali. Itu sudah cukup 5 menit 4 rakaat. Lebih lama lebih bagus. Tapi 5 menit sudah cukup. Apa dalilnya? Nah, saya tidak akan tampilkan dalilnya semua, tapi sebagian saja, ya. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ya ibna Adam, wahai manusia, salli li 4 rakaat, salatlah untuk saya 4 rakaat, min awalin nahar, di awal siang, yaitu waktu pagi, akfika akhirah, saya akan cukupi kamu di akhir hari tadi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini dalil salat duha 4 rakaat. Caranya bagaimana? Boleh dengan 3 cara. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Orang Indonesia rata-rata mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Boleh juga 4 rakaat langsung. Jadi lempeng langsung 4. Dan ini yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah. Maka orang-orang Pakistan kalau salat duha 4 rakaat, mereka langsung 4. Enggak 2 salam, enggak 2 salam. Cara yang ketiga, dan ini juga boleh, 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, lalu 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Berarti seperti salat isya tadi. Sama salat isya, boleh semuanya. Sunnah yang keempat, al-wirdu, membaca wirid ba'da salatid duha, setelah salat duha. Jadi ternyata setelah salat duha itu ada wiridnya. Dan ini jarang dilakukan orang. Yang salat duha banyak, tapi yang baca wirid salat duha jarang. Apa wiridnya? Ini dibaca 100 kali. Mari kita baca bersama. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lagi. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 3 kali sudah hafal? Sudah ya. Nah, bagi yang belum pernah melakukan, saya tekankan besok dilakukan. Siap insya Allah? Insya Allah. Kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa, minimal pernah melakukan. Kata Imam Nawawi, setiap kita membaca hadis Nabi, maka paling bagus kita tidak melewatkan hadis tadi, kecuali kita pernah melakukan meskipun hanya 1 kali. Tapi kalau berkali-kali lebih bagus lagi. Sunnah yang kelima, arba'un, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, laisa fihinna, tidak ada padanya taslimun, ucapan salam. Maksudnya salat 4 rakaat sebelum zuhur langsung 4 rakaat. Bukan 2 salam 2 salam. Ini fadilahnya besar. Fadilahnya apa? Nah ini, saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, yang tidak ada salam di tengahnya, berarti langsung 4. Tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi meskipun boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi lebih utama untuk sebelum zuhur langsung apa? 4 rakaat. Kenapa lebih utama seperti itu? Karena sabda Nabi mengatakan laisa fihinna taslim, tidak ada salam di tengahnya. Lebih utama. Tapi seandainya 2 salam boleh. Seandainya 2 kemudian tahiyat awal, kemudian 2 tahiyat akhir juga boleh. Pokoknya salat 4 rakaat itu ada 3 cara tadi. Nah, kalau pintu langit sudah dibuka, apa fadilahnya? Fadilahnya kalau kita berdoa cepat mustajab. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang doanya mustajab, ada langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini caranya. Maka ini perlu kita lakukan dan kita amalkan. Saya ingin tanya sebelum kita lanjutkan yang ke-6, biasanya sholat sunnah sebelum zuhur atau tidak? Sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau besok 4 rakaat siap tidak? Insya Allah. Alhamdulillah. Sunnah yang ke-6, arba'un, 4 rakaat qabla al-asri, sebelum salat asar. Yafsilu bainahunna, memisah antara rakaat tadi bit taslim, dengan ucapan salam. Maksudnya salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar, tetapi 2 rakaat kemudian tahiyat awal. Habis itu 2 rakaat lagi kemudian tahiyat akhir. Itu yang dimaksud bitaslim di sini adalah salam, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tahiyat awal. Apakah ada dalilnya? Ada. Antum bisa lihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Karena adalah Nabi yusalli, melakukan salat qabla al-asri, sebelum asar, 4 raka'atin, 4 rakaat, yafsilu bainahunna bit taslim,
dipisah dengan ucapan salam di tengah-tengahnya. Apa maksudnya dipisah dengan ucapan salam? Ya'ni tasyahhuda. Maksudnya dipisah dengan ucapan tasyahud. Jadi tahiyat awal. Maka ini termasuk sunnah Nabi, salat 4 rakaat sebelum asar. Apa fadilahnya salat 4 rakaat sebelum asar? Fadilahnya akan dikirimi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mengatakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'a. Allah rahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, siapa yang tidak mau dirahmati oleh Allah? Orang kalau sudah dirahmati oleh Allah, maka semua kebaikan dia dapatkan. Nah, sehingga mudah untuk mencari rahmat Allah, salat 4 rakaat sebelum asar. Terutama para santri-santri, santriwati, ini saya hasungkan salat-salat sunnah untuk mengulang hafalan. Salah satu teori mengulang hafalan, kata guru saya, Syekh Wahid Bali dari Mesir. Beliau katakan, diulang-ulang di dalam salat sunnah. Demikian juga diulang-ulang dalam salat wajib. Kalau beliau menghasung menambah hafalan nggak usah banyak-banyak, 5 ayat saja atau separuh halaman. Tapi kalau kuat 1 halaman nggak ada masalah. Nah, seandainya kita membaca separuh halaman 1 hari, menambah separuh halaman, maka separuh halaman ini supaya kuat gimana caranya? Diulang dalam salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu menjadi imam bisa mengulang. Tapi kalau sebagai makmum tentu saja tidak bisa. Karena subuh dia mendengarkan bacaan imam. Tapi zuhur bisa dia ulang. Asar bisa dia ulang. Zuhur rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti sudah 2 kali ngulangnya. Asar juga begitu, rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti sudah 4 kali ngulangnya. Nah, maka bisa mengulang dalam salat wajib 4 kali. Nanti ditambah dalam salat sunnahnya. Kalau kamu salat sunnahnya sebelum asar 4 rakaat, maka kamu bisa mengulang 4 kali di dalam salat sunnah tersebut. Nah, ini untuk para santri terutama. Ya. Untuk bapak ibu-ibu yang semangat untuk hafal Quran, begitu caranya. Diulang-ulang dalam salat sunnah. Sunnah yang ke-7, rak'atani 2 rakaat ba'dal asri, setelah salat asar. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu salat sunnah setelah asar? Pernah atau belum? Belum. Kenapa? Karena dilarang, kata beliau. Betul, memang ada larangan. Tetapi larangannya sebenarnya tidak mutlak. Mari panjenengan perhatikan sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang punya Sunan Abu Dawud nanti dibuka. Hadis nomor 1274. Hadis yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya naha Nabi melarang anis salati dari salat ba'dal asr, setelah asar, illa kecuali wasyamsu murtafi'ah. Kalau mataharinya masih tinggi, maka masih boleh salat sunnah setelah asar. Matahari tinggi maksudnya matahari masih putih. Jadi ringkasnya, larangan di dalam hadis-hadis yang lain, salat asar, salat sunnah setelah asar, itu maksudnya kalau matahari sudah apa? Kuning. Matahari sudah mulai turun, kuning. Nah, itu baru nggak boleh. Taunya matahari kuning gimana? Kalau panjenengan lihat di tembok, ada sinar matahari masuk, warnanya kuning di tembok, nah, itu sudah nggak boleh salat. Tapi setelah salat asar langsung bisa. Misalnya salat asar selesai setengah 4. Nah, salat sunnah setelah asar sampai jam 4. Sangat boleh. Ini dalilnya. Derajatnya apa? Hadisnya sahih. Nah, ini hadis nanti dilihat pada Sunan Abu Dawud 1274. Tapi memang tidak banyak orang yang mengetahui ini, sehingga kalau kita lakukan secara terang-terangan bisa menimbulkan salah paham. Karena itu kalau saya lebih suka salat sunnah setelah asar, ketika saya lakukan di tempat yang tertutup, yaitu di rumah. Kalau di masjid nanti orang-orang akan merasa heran. Wong gendeng apa salat sunnah habis asar. Nah, daripada orang jadi suudzon sama saya, maka dia berdosa. Nah, daripada begitu saya mending mengambil yang aman. Salat sunnahnya di rumah, sehingga nggak ada yang suudzon. Sebenarnya orang tidak pantas bersuudzon seperti itu. Semestinya kalau melihat yang aneh, bertanya. Karena yang melakukan orang yang punya ilmu. Loh, kenapa Anda melakukan begini? Barangkali saya yang belum tahu ilmunya. Mestinya begitu. Baik, sunnah ke-8.
Du'aun, berdoa inda adzanil maghrib, ketika mendengar azan maghrib. Biasanya panjenengan mendengar azan maghrib membaca doa apa? Enggak ada doanya. Allahumma rabbadhi da'wati tammah. Nah, itu doa biasa. Maksudnya doa untuk semua azan. Ini sekarang khusus untuk azan apa? Maghrib. Nah, mari kita baca. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah datangnya malammu dan perginya siangmu dan suara-suara penyerumu, yaitu para muadzin, maka ampunilah untuk saya. Nah, ini jarang dilakukan orang, maka tolong dilakukan. Siapa yang melakukan sunnah ini berarti termasuk menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Fadilahnya besar. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sunnah Nabi kalau kita kumpulkan 24 jam banyak sekali. Nah, para ulama membuat satu kaidah. Kaidahnya apa? Setiap dilakukan satu bid'ah, maka bersamaan bid'ah tadi lenyap sunnah Nabi. Merayakan tahun baru termasuk apa? Bid'ah. Nah, maka sangat pantas kajian kita temanya adalah menghidupkan sunnah Nabi. Sebagaimana mereka melakukan bid'ah berarti mematikan sunnah Nabi, maka kita di sini melakukan yang sebaliknya, hidupkan sunnah Nabi. Inilah sebabnya saya memilih tema ini, menghidupkan sunnah, supaya bertentangan dengan adat orang-orang yang melakukan bid'ah atau mematikan sunnah. Nah, ini doa supaya hafal, kita baca lagi 2 kali. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Sunnah yang ke-9. Tilawatu, membaca juz'in wahidin, 1 juz Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Siapa yang membuat juz Al-Quran? Yang membuat adalah para ulama qurra di masa tabi'in. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah Hajjaj bin Yusuf, pembunuh kaum muslimin. Meskipun dia pembunuh kaum muslimin, tapi punya jasa. Jasanya apa? Dia kumpulkan para ahli qiraah pada waktu itu. Kemudian mereka disuruh musyawarah. Ayo musyawarah. Kalau Quran ini mau kita katamkan dalam setiap bulan sebagaimana perintah Nabi, katamkanlah Quran dalam sebulan, gimana caranya? Nah, maka mereka membuat juz-juz. Oh, caranya gini. Ini sudah 1 juz. Nah, ini berarti dalam 1 hari. Ini 1 juz lagi. Ini berarti dalam 1 hari. Membaca Quran setiap hari 1 juz. Atau khatam dalam 1 bulan, termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Banyak orang baca Quran tapi nggak aturan, nggak punya target. Ya pokoknya pas mau baca, enggak. Akhirnya 1 bulan belum khatam. Nah, kita orang-orang yang suka mempelajari hadis Nabi, mari kita berbeda dengan orang-orang yang tidak suka mempelajari hadis Nabi. Kalau antara yang mempelajari hadis Nabi dengan yang tidak mempelajari hadis Nabi sama, apa fungsinya kita mempelajari hadis Nabi? Santri dengan orang awam harus beda. Kalau santri sama dengan orang awam, apa fungsinya jadi santri? Nah, demikian juga ini sunnah nomor 9. Ini saya tekankan betul-betul, saya kasih warna merah. Membaca Quran 1 juz. Santri-santri di sini biasanya baca Quran berapa 1 hari? Berapa? 1 juz belum? Hah? 1 juz belum? Belum. Nah, kalau baca 1 juz kira-kira gimana? Bisa enggak? Bisa. 1 juz berapa menit kalau dibaca? Setengah jam, ya. Jadi yang lancar-lancar baca Quran 1 juz berapa? Setengah jam. Nah, antum dikasih oleh Allah waktu 24 jam, diambil setengahnya. Sebenarnya bisa, hanya yang bikin nggak bisa nih, baca HP WA nih yang bikin nggak bisa nih. Makanya dulu saya tulis di status saya, yang belum 1 juz jangan menghubungi saya.
Maka ini juga saya terapkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar suara saya ini, jangan hubungi saya kalau belum 1 juz. Udah 1 juz silahkan hubungi. Saya punya teori. Teori ini mudah sekali. Supaya kita khatam Quran 1 bulan, gimana caranya? Caranya bacalah juz sesuai tanggal. Ini tanggal berapa sekarang? 31. Besok tanggal 1. Berarti baca juz 1. Kalau juz 1 belum selesai, jangan tidur. Nah, karena berarti tugasnya belum selesai. Dan itu sebenarnya bisa kalau HP ini tidak sering-sering kita buka. Tapi kalau sering-sering kita buka, ya otomatis Qurannya nggak terbuka, nggak kebaca. Jadi mari kita sikapi sekarang Quran seolah-olah HP. Sebagaimana sering buka HP, maka kita sering buka Quran. Akan selesai 1 juz. Tapi saya tidak memaksa. Yang belum lancar, ya tidak harus 1 juz. Tapi yang sudah lancar, sangat bisa. Dan ini sunnah Nabi yang sudah mati. Nabi mengatakan, khatamkanlah Al-Quran dalam 1 juz. Sunnah yang ke-10, ar-ruqyatu, meruqyah orang bil Quran, dengan bacaan Quran. Nah, ini pesan dari guru saya, Dr. Ash-Shuhri dari Saudi. Beliau mengatakan, kalau membaca Quran sebaiknya niatnya tidak hanya 1. Karena kalau niatnya 1, pahalanya 1. Niatnya 2, pahalanya 2. Maka para ulama mengatakan, tijaratul ulama ti'dadun niyat. Bisnisnya para ulama adalah memperbanyak niat. Satu amalan niatnya banyak, pahalanya banyak. Maka membaca Quran, kata beliau Syekh Syahri, bacalah dengan 2 niatan minimal. Niatan pertama untuk tilawah, untuk membaca. Niatan kedua untuk meruqyah yang sakit. Siapa yang sakit? Anaknya misalnya, maka baca Quran di samping dia, niatkan meruqyah dia. Istri yang sakit, baca Quran di samping dia, niatkan meruqyah dia. Oh, saya sendiri yang sakit, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Saya termasuk ahli ngopi, setiap pagi ngopi saya. Nah, biasanya saya ngopi sambil baca Quran. Niatannya apa? Niatannya meruqyah diri sendiri, bacaan Qurannya dipaskan di depan kopinya. Maka kalau saya baca Quran sambil ngopi, ini kopinya kopi istimewa, kopi ruqyah. Kalau dijual itu 1 gelasnya 100.000. Kalau kopi biasa 4.000, ya kan? Nah, ini karena kopi ruqyah, ini 100.000. Maka kita niatkan untuk meruqyah orang yang sakit, baik itu orang lain atau diri kita sendiri. Saya tampilkan di sini perkataan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisyifa'ain, selalulah kalian melakukan 2 kesembuhan, yaitu apa? Al-asal, minum madu, wal Quran, dan baca Quran. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, hadisnya malah dhaif. Jadi kata Ibnu Mas'ud, selalulah melakukan 2 ini. 1, minum madu, 2, baca Quran. Nah, kalau kita biasa minum madu, paling bagus minum madu sambil tilawah 1 juz. Nah, tilawahnya di depan madu tadi. Maka kalau sudah ditilawai 1 juz, ini jadi madu ruqyah. Maka diminum, insya Allah menyebabkan apa? Kesehatan. Ini yang berpesan siapa? Ibnu Mas'ud. Alaikum bisyifa'ain, selalulah melakukan 2 kesembuhan, yaitu madu dan Quran. Sunnah yang ke-11, doa Ibnu Mas'ud, membaca doanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca doa, Rabbi wahai Rabbku, zidni, tambahlah kepada saya ilman, ilmu, wa yaqinan, dan yakin. Mari kita baca bersama. Rabbi zidni ilmu wa yaqina. Dalam Al-Quran surat Thaha, kita disuruh oleh Allah mengatakan Rabbi zidni ilman. Oleh Ibnu Mas'ud ditambah wa yaqina, dan minta yakin. Kenapa? Karena yakin adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan atau keselamatan. Mari kita lihat dalilnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naja awwalu hadhihi al-ummah," atau salahu awwali hadhihi al-ummah, bagusnya awal dari umat Islam ini, bizuhdi wal yaqin, dengan sebab zuhud dan yakin. Wa yahliku akhiruha, adapun akhir dari umat ini binasa, bil bufli wal amal, gara-gara pelit dan panjang angan-angan. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Zuhud, derajatnya hadisnya hasan. Nah, maka ilmu dan yakin ini paling bagus untuk kita minta setiap hari. Saya ingin ngasih PR kepada para santri dan santriwati, khususnya juga kepada bapak, ibu semua. Kalau kita sujud, maka selesai kita membaca wirid sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli, satu kali udah cukup. Maka kemudian kita baca doa ini, Rabbi zidni ilman wa yaqina. Ini kalau kita rutinkan setiap hari, maka Allah akan segera nambah ilmu kita dan yakin kita kepada Allah. Rutin setiap hari dibaca ketika sujud. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, posisi sujud itu posisi hamba paling dekat sama Allah. Maka disuruh memperbanyak doa. Nah, maka doa yang saya usulkan untuk sujud ini, Rabbi zidni ilman wa yaqina. Gampang nggak? Gampang ya? Karena semuanya sudah hafal Rabbi zidni ilma, tambah wa yaqina. Sunnah yang terakhir nomor 12. Doa ilal masjid. Berdoa menuju masjid. Ya, saya baca, panjenengan tirukan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Jadi disunnahkan kalau pergi ke masjid, minta sinar kepada Allah. Apa sih pentingnya minta sinar? Nih, saya tampilkan dalilnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Surat An-Nur ayat 40. Barang siapa yang Allah tidak berikan sinar, tidak akan memiliki sinar. Padahal kita hidup perlu sinar. Maksudnya sinar hidayah. Orang tidak disinari hidayah oleh Allah, seringkali melakukan kemaksiatan, seringkali masuk dalam kesesatan, itu gara-gara nggak dijaga oleh sinar Allah. Maka kita perlu apa? Dikasih sinar oleh Allah, supaya kita terjaga dari maksiat. Kenapa terjaga dari maksiat? Disinari Allah. Nah, supaya disinari Allah gimana? Minta sinar kepada Allah. Ini doa kalau dirasa panjang, boleh diringkas bagian awal. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Sudah, diulang-ulang, nggak apa-apa. Tapi untuk santri, santriwati harus dihafalkan. Dari lantai 2 asrama menuju ke masjid. Nah, itu kan perjalanan menuju masjid. Nah, sambil baca ini, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Terus setiap hari, pasti lama-lama hafal. Siap insyaallah? Siap ya, santri ya? Semuanya temannya diajak ya. Biasanya sudah baca ini atau belum? Belum. Besok sudah siap? Salat subuh siap? Alhamdulillah. Kalau salat subuh tidak melakukan, akan saya hukum. Kalau tidak mau dihukum, akan saya nikahkan. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa sunnah Nabi yang bisa kita hidupkan sehari-hari. Masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang dimatikan orang, yang perlu kita hidupkan. Salah satunya adalah sunnah membaca Al-Quran dengan beraneka ragam bacaan Quran. Nah, contoh aneka ragam bacaan Quran adalah yang akan saya sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya pada halaman nomor 3. Nah, halaman nomor 3 nanti disiapkan. Ini adalah lafal-lafal dalam Quran yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah terlupakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ada sisa waktu sedikit, saya buka untuk soal jawab kalau ada yang mau disampaikan. Kalau kita tentang sunnah Nabi yang kita melupakan semakin bertambah. Juga barangkali ada yang ingin menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan. Saya coba menjelaskan. Monggo. Ada? Enggak, monggo. Monggo, silakan. Saya dengar nggak apa-apa. Saya pernah mendengar bahwa setiap orang yang berdoa, jika tidak dimulai dengan membaca sholawat, itu bahannya intinya nggak bisa sampai. Nah, setiap baca doa-doa seperti ini, apakah perlu untuk baca sholawat juga? Doa tidak akan sampai kepada Allah kecuali dimulai atau ditutup dengan salawat. Ada dalilnya, kita tampilkan. Ad-du'a'u mahjubun. Doa itu tertutup anillahi dari Allah hatta yusalli ala Muhammadin wa ahli baitih, sampai membaca salawat kepada Nabi dan ahli bait beliau. Yang tadi dhaif, sekarang yang sahih. Kullu du'ain mahjub, setiap doa tertutup hatta yusalla ala nabi, sehingga dibaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Maka hadis ini apa? Bisa dijadikan dalil. Nah, pertanyaannya, doa-doa yang warid dari Nabi seperti ini, misalnya datang ke masjid membaca doa sinar dan sebagainya, apakah harus juga dibacakan salawat? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan tanpa selawat. Tapi kalau ditambah selawat gimana? Boleh. Lah terus yang harus pakai selawat gimana? Yang kita ada niatan untuk berdoa. Jadi misalnya habis salat, setelah zikir, wirid selesai, tasbih, tahmid, takbir, habis itu pengen doa. Nah, pengen doa seperti itu apa? Perlu selawat. Kalau doa yang warid dari Nabi tanpa selawat, maka kita pun membacanya tanpa selawat nggak apa-apa. Kenapa? Nabi sendiri yang mencontohkan. Kalau Nabi mencontohkan tanpa salawat, kita boleh tanpa salawat. Nabi mencontohkan dengan salawat, kita harus pakai salawat. Begitu Pak ya? Pakai salawat silakan, lebih mantap. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Ada lagi?